Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ucapkan Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Kembali lagi dalam mata pelajaran Aswaja atau ke-NU-an ya, dengan Ustazah Reri di sini. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama. Anak-anak pasti sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan istilah organisasi. Organisasi ini merupakan sekumpulan orang dalam satu wadah yang di dalamnya terdiri dari para pengurus, anggota, bidang-bidang, kemudian ada program dan ada tujuan bersama. Nah, begitu juga dengan organisasi Nahdlatul Ulama. NU merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, didirikan oleh para ulama kita. Ada 3 unsur yang perlu anak-anak ketahui di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama. Dan yang ketiga adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Apa sih kepengurusan Nahdlatul Ulama? Kepengurusan Nahdlatul Ulama itu ada 3 macam. Pengurusan yang pertama adalah mustasyar, yang kedua adalah surya, dan yang ketiga adalah tanfidiyah. Nah, kepengurusan yang pertama adalah mustasyar. Apa sih yang disebut dengan mustasyar? Mustasyar itu merupakan penasehat organisasi. Yang namanya penasehat pasti terdiri dari para ulama sepuh yang mengabdi di organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua adalah syuriah. Syuriah adalah pimpinan tertinggi organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, syuriah ini terdiri dari para tokoh yang ahli dalam bidang agama dan juga kemasyarakatan. Fungsi dari syuriah ini adalah sebagai pembina, pengawas, dan juga penentu kebijakan dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Siapa saja tokoh yang pernah berada dalam kepengurusan syuriah ini? Tokoh yang pernah berada dalam kepengurusan syuriah ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji Muhammad Ali Maksum, Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Siddiq, Kiai Haji Ali Yafi, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Kiai Haji Mustafa Bisri, dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sementara itu, yang ketiga adalah pengurus tanfidiyah. Tanfidiyah ini merupakan pelaksana program organisasi Nahdlatul Ulama yang fungsinya untuk memimpin dan menjalankan program-program organisasi di Nahdlatul Ulama. Tokoh yang pernah berada dalam kepengurusan ini adalah Kiai Haji Hasan Gipo, Kiai Haji Idam Khalid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Haji Hasim Muzadi, dan Kiai Haji Said Akil Syirot. Setelah anak-anak mengetahui pengurus Nahdlatul Ulama, selanjutnya anak-anak harus memahami tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama ya. Tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama yang paling tinggi itu berada di wilayah pusat. Ya, kepengurusan ini namanya adalah PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini berada di wilayah ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta. Di bawahnya PBNU dinamakan pengurus wilayah atau PW, ya.
Pengurus wilayah ini berkedudukan pada ibu kota provinsi, ya. Kemudian di bawahnya PW ada PC. PC adalah pengurus cabang. Pengurus cabang ini berada di tingkat kabupaten, ya. Kepengurusannya ada di wilayah kabupaten. Selain PC, itu ada istilah PCI, ya. Pengurus cabang istimewa. Pengurus cabang istimewa ini merupakan pengurus cabang yang ada di luar negeri, ya. Baiklah anak-anak, setelah PC dan PCI, di bawahnya lagi ada MWC, ya. Majelis Wakil Cabang. Majelis Wakil Cabang ini merupakan pengurus di wilayah kecamatan. Di bawahnya MWC itu ada PR, pengurus ranting. Pengurus ranting ini merupakan pengurus organisasi NU di wilayah desa. Yang perlu anak-anak ketahui, di setiap tingkatan organisasi dari tingkat pusat sampai tingkat ranting dari itu ada pengurusnya yang dinamakan mustasyar, suriyah, dan tanfidiyah. Jadi di PB itu ada mustasyar, ada suriyah, ada tanfidiyah. Di bawahnya lagi di PW itu ada mustasyar, ada suriyah, ada tanfidiyah. Sampai di MWC itu ada mustasyar, ada suriyah, dan tanfidiyah. Tetapi khusus di pengurus ranting itu hanya ada suriyah dan tanfidiyah. Anak-anak sudah paham bukan bagaimana pengurus dan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama? Di pertemuan mendatang kita akan mempelajari perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang Ustazah simpulkan bahwa 3 unsur organisasi di Nahdlatul Ulama itu ada pengurus, ada tingkat kepengurusan, dan ada perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang akan kita pelajari di pertemuan mendatang. Terima kasih sudah mengikuti mata pelajaran ini. Mudah-mudahan anak-anak semakin paham dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.